All rights reserved. Seal Music Studio. All rights reserved. Seal Music Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Garut Express Mania, kali ini Bang Uce kedatangan tamu istimewa, yaitu Kadisdik Kabupaten Garut, Bapak Haji Totong. Selamat datang Pak. Sami-sami Kang. Nah, Garut Express Mania, kali ini kita akan membahas langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait kasus COVID-19 atau Corona yang saat ini tengah mewabah. Ya, Pak, pertanyaan pertama saya, ya. apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut terkait kasus ini? Ya, terima kasih Kang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka bagaimana pencegahan dan penanganan virus corona di Kabupaten Garut, ya, terutama di lingkup satuan pendidikan. Kita sudah masuk ke pekan yang kedua, ya, dalam rangka bagaimana mengamankan atau memberikan kenyamanan kepada anak-anak kita untuk program belajar mandiri dari rumah. Tentunya ini adalah sejalan dengan surat edaran Pak Bupati bahwa sekarang itu masuk ke dalam pekan kedua, dan tidak ada kemungkinan bahwa ini akan diperpanjang karena situasi masih kayaknya harus juga menjadi bahan evaluasi. Bukan berarti bahwa para orang tua anak-anak kita kami sudah memberikan support, ya, bahkan langsung Pak Bupati, Pak Wakil, termasuk Ibu Bupati memberikan support kepada anak-anak kita, ya, tentunya bagaimana menghindari berbagai kejenuhan untuk pembelajaran mandiri dari rumah gitu. Ini bentuk pembelajaran di rumah itu seperti apa, Pak? Ya, sebagian edaran Pak Bupati bahwa bentuk dari kegiatan pembelajaran itu bisa tiga model, ya. Kita ada opsi model daring itu online, bahkan ada tidak kurang 50 lebih, ya, laman yang menyediakan bahkan gratis, ya. Tentunya ini bisa diakses oleh para peserta didik kita, termasuk bagaimana pembelajaran langsung melalui video konferensi dengan para siswa misalnya, guru, ya, itu bisa juga dipakai. Yang kedua, kita ada penugasan, ada pekerjaan rumah itu juga, atau bentuk lainnya yang memang kami memberikan kemudahan kepada pihak sekolah dalam bentuk rentang kendali. Kita juga dihadapkan misalnya bagaimana anak-anak kita di selatan ini juga harus tetap belajar mandiri dari rumah. Itu bisa strategi yang tadi kami sampaikan bahwa sekarang kalau satu pekan kemarin ke depan itu bahwa pembelajaran lebih masif, ya, 1-2 minggu kemarin ke depan itu lebih masif, tapi banyak masukan dari para orang tua terkesan membebani, dan ini harus kita rubah model pembelajaran dengan enjoy, lebih ringan, lebih rileks, dan bahwa pembelajaran itu tidak mengurangi untuk kelulusan, bukan untuk ketercapaian ujian kenaikan kelas, tapi lebih kepada kebermaknaan belajar. Jadi itu tidak akan dihitunglah dalam nilai evaluasi pendidikan, tapi yang jelas bagaimana kebermaknaan belajar. Misalnya dari bangun pagi, sholat subuh, kemudian juga membantu orang tua, kemudian bagaimana olahraga di sekitar rumah atau di dalam rumah, termasuk bagaimana misalnya membahas tentang mata pelajaran yang lebih ringan, yang lebih rileks, termasuk pembelajaran online itu silakan, termasuk penajaman agama dan sebagainya, itu dari bangun tidur sampai tidur kembali itu silakan. Jadi kami memberikan luasan, dan kata kuncinya bahwa
itu adalah hanya untuk pembelajaran bermakna bagi anak-anak kita. Nah Pak, di Garut ini kan wilayahnya cukup luas. Ya, ya. Untuk perkotaan mungkin bisa dikontrol ya. Betul, betul. Nah, tetapi menurut Pak Karistik tadi kan sudah ada siasat Ya. ya, atau strategi. Ya. Nah, bagaimana kalau ingin mengetahui Ya. kegiatan-kegiatan belajar siswa yang ada di pelosok-pelosok nih, seperti Ya. di selatan tadi, Ya. seperti apa nih kira-kira cara mengontrolnya? Ya. Apakah ada laporan Ya. khusus gitu dari pihak guru atau bagaimana? Itu ke WA kami banyak yang masuk dari selatan, bahkan itu lebih ke bermakna itu luar biasa. Misalnya kan di selatan juga ada yang memiliki handphone, ada juga itu melalui komunikasi guru yang ketemu mungkin dengan murid dengan yang disarankan oleh social distancing dan sebagainya. Itu bisa bergerak, bahkan laporan-laporan itu luar biasa gitu ya, bahwa anak-anak kita lebih melaksanakan pembelajaran yang sifatnya dari rumah, termasuk evaluasi 2 minggu ke depan kemarin, sehingga kami memunculkan sebuah kreativitas. Jadi kami untuk memotivasi anak-anak kita dalam belajar dari rumah itu dengan lomba kreativitas. Misalnya untuk seluruh jenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, bahkan warga belajar PKBM, ayo dong ikut serta dengan misalnya contoh lomba poster, kemudian lomba juga mau menggambar bagi PAUD dan TK, kemudian juga lomba cerpen, kemudian juga lomba ceramah keagamaan. Ini dalam rangka memberikan motivasi. Kami sudah siap ya untuk memberikan hadiah yang menarik ya. Dan itu harus dikumpulkan di bulan Mei tanggal 2. Mudah-mudahan situasi sudah berubah dan temanya yang tren sekarang yaitu bagaimana pencegahan, penanganan virus corona ya di Kabupaten Garut ya, dalam peran serta aktif para siswa, warga belajar ini seperti apa yang dituangkan dalam poster, yang dituangkan dalam cerpen, yang disampaikan melalui titah keagamaan kita, dan juga termasuk di gambar Pak. Kalau PAUD itu lebih cenderung, TK itu kita lebih ke menggambar, tapi temanya tadi peran aktif para siswa, warga belajar dalam penanganan virus corona di Kabupaten Garut, itu yang kami angkat. Insya Allah kami sudah ada referensi dari BJB. Wah. Ya. Jadi BJB siap untuk memberikan semacam hadiah menarik, termasuk dari Bajnas ya, dari Bajnas juga kesiapannya untuk memberikan support, termasuk dari kami sendiri Dinas Pendidikan. Ternyata Garut Express Mania, walaupun situasi kita sedang seperti ini Pak ya, apalagi dalam skala pendidikan ini cukup riskan sebetulnya. Tetapi alhamdulillah dengan langkah-langkah positif yang sudah ditempuh oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut sendiri, ternyata dari pihak lain pun ada yang mensupport Pak ya. Betul. Oke Pak, kami ini sebagai masyarakat juga berharap bahwa COVID-19 atau Corona ini segera selesai lah, segera musnah gitu ya. Nah, terus ada hal lagi yang akan saya tanyakan. Mudah-mudahan COVID-19 ini binasa ataupun hilang secepat ini Pak, secepat mungkin lah gitu ya. Nah, ketika nanti sudah keadaannya sudah normal, otomatis para siswa kan memulai lagi nih pembelajaran di sekolah. Ini apa nih hal pertama nih yang harus dilakukan oleh para guru ataupun yang diusulkan oleh dinas sendiri? Betul. Itu mendapat perhatian serius dari pimpinan daerah, Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda. Setiap briefing di hari Senin itu dalam upacara itu ditekankan bahwa bagaimana peran sekolah ya, bahwa kemungkinan besar situasi akan diperpanjang kembali karena sangat berbahaya kalau anak ke sekolah ya. Jadi kemungkinan sampai tanggal 21 April, kemungkinan diperpanjang sampai tanggal 21 April. Kemudian Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda menekankan bahwa
kalau saja nanti kembali ke sekolah, itu yang harus dilakukan adalah bagaimana penyiapan sanitasi sekolah, bagaimana persiapan cuci tangan pakai sabun, sanitizer itu juga kan sudah disemprot ya oleh disinfektan. Tapi bagaimana bahwa kan salah satu sumber penyebaran itu melalui tangan. Kalau harus ini diharapkan dengan cuci tangan itu harus lebih efektif. Ya, sehingga sekarang sekolah sudah masif membuat tempat cuci tangan. Ya. Kemudian juga kami berharap bahwa Bapak Ibu orang tua itu ya harus tentunya buatlah pembelajaran dari rumah yang menyenangkan, yang rileks, yang enjoy, yang riang, dan kami tidak menuntut hasil-hasil yang disampaikan oleh anak-anak kita, tapi ini adalah hanya untuk kebermaknaan saja. Bahwa sekolah selama misalnya kelas 3 saja misalnya SMP atau kelas 9 atau kelas 6 itu sudah ada nilai-nilai yang ada di buku. Ya, jadi bagaimana kumulatif selama 6 tahun, selama 3 tahun ini yang harus kita menjadi evaluasi. Insya Allah pemerintah dan dinas pendidikan yang terpenting adalah prioritas bagaimana menyelamatkan keselamatan anak-anak kita dari penyebaran virus corona. Itu yang terpenting. Kalau soal kurikulum kita kan bisa mengevaluasi kembali. Tapi bagaimana keselamatan anak harus diprioritaskan termasuk keselamatan kita semua. Ya, semoga ini bisa cepat berakhir dan Pak Bupati selalu konsen kepada Pak Bupati, Pak Wakil, Pak Sekda selalu konsen untuk mengantisipasi penanganan virus corona di Kabupaten Garut khusus di satuan pendidikan. Itu saja yang mungkin yang harus kita sama-sama mewujudkan pembelajaran mandiri dari rumah yang enjoy, yang riang, yang gembira, yang menyenangkan, tidak menjadi beban apapun bagi siapapun. Hanya ini adalah kebermaknaan belajar. Buatlah jadwal pembelajaran mulai dari bangun pagi sampai tidurkan mulai yang menyenangkan, gitu, yang enjoy, yang riang, dan tidak menjadi beban untuk semua. Seperti itu. Sekali lagi, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari berbagai penyakit, ya wabah penyakit, wabil khusus penyakit sumber penyakit virus corona. Semoga cepat selesai dan kita menatapi kehidupan yang lebih baik dan baru. Amin. Nah, Garut Ekspres Mania ternyata pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Garut ini sudah banyak melakukan langkah-langkah yang positif. Jadi kalaupun suasananya lagi begini Pak ya, tapi tetap proses pembelajaran di rumah itu berjalan. Tapi ya dengan aturan-aturan tertentu yang sudah dikemukakan oleh Pak Kadisdik barusan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Kadisdik Kabupaten Garut ini bermanfaat dan kita berdoa juga bahwa wabah ataupun penyakit yang sekarang ini lagi meresahkan kita itu cepat berakhir agar semua bisa berjalan normal kembali termasuk pendidikan. Betul. Baik, rupanya video kali ini ataupun perbincangan saya dengan Pak Kadisdik cukupkan sekian. Terakhir Pak. Oke, mungkin ada pesan Pak ya? Kata kayak closing ya terakhir. Ya. Jadi titip anak-anakku sekalian, belajarlah di rumah, jaga jarak dan jaga kesehatan. Ya, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kadisdik. Dan jangan lupa Garut Ekspres Mania like, subscribe, dan komentarnya ya di bawah ini ya, supaya kita bisa memberikan informasi-informasi lain yang lebih bermanfaat. Ya, sama-sama.